Baik, kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi laut, ya. Sedikit review karena ada pertanyaan, ya, terkait dengan angin yang membelok, ya, ketika melintas melewati Indonesia. Jadi pada musim panas, ya, itu tekanan menjadi rendah, ya, karena kembali lagi kita ke parameter iklim, suhu, ya. Kalau suhu panas itu menciptakan tekanan yang rendah, ya. Sementara kalau suhunya dingin itu menciptakan tekanan tinggi. Ya. Jadi pada musim panas, ya, di belahan bumi utara itu tercipta tekanan rendah. Sementara di belahan bumi selatan itu mengalami musim dingin sehingga tercipta tekanan tinggi, ya. Akibatnya udara bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah, gitu ya, dan melintasi Indonesia. Ya. Jadi ketika dia bertiup dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, ya, jadi di belahan bumi selatan sedang mengalami musim dingin, sementara di belahan bumi utara sedang mengalami musim panas. Ya. Ketika melintasi Indonesia, ya, angin itu tidak bertiup tepat, ya, melintas, namun dia berbelok, ya, berbelok ke kanan, ya, karena gaya Coriolis itu, ya, ini pembelokan ini diakibatkan oleh gaya Coriolis. Gaya Coriolis kalau dia di belahan bumi utara dia membelok ke kanan, sementara kalau di belahan bumi selatan dia membelok ke kiri, ya. Jadi inilah mengapa ketika udara bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah di utara, dia membelok ke kanan, ya. Jadi tidak tepat melintas wilayah Indonesia dan melintasi Kalimantan begitu. Jadi dia membelok begitu, melewati selatan Pulau Jawa, kemudian melewati barat daya Sumatera, dan ketika di wilayah barat selatan Aceh, ya, dia membelok ke kanan, ya, sesuai dengan pengaruh dari Coriolis tadi, pengaruh dari gaya Coriolis. Ya. Jadi inilah mengapa kita di Aceh itu mengalami yang namanya musim barat, sementara kalau di Jawa mereka mengalami musim timur karena anginnya itu bertiup dari arah timur menuju ke barat. Sementara kalau di Aceh, ya, atau di Sumatera Utara masih terpengaruh juga, itu mengalami musim barat, ya, di mana angin bertiup dari barat menuju timur laut, ya. Tepatnya barat daya menuju timur laut. Dan pembelokan arah angin ini, ya, sejatinya arah angin bergerak dari timur ke barat, namun karena pengaruh Coriolis dia membelok ke kanan, ya, menuju timur laut ketika melewati garis khatulistiwa di utara, ya, terutama ketika berada di provinsi Aceh, ya. Jadi kenapa dia tidak bergerak melewati Pulau Kalimantan? Itu karena pengaruh gaya Coriolis, dan pengaruh gaya Coriolis ini, ya, itu diakibatkan oleh bumi yang berotasi. Jadi rotasi bumi itu kan kalau kita lihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi bumi itu berotasi, ya, berlawanan dengan arah jarum jam, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Akibatnya, ya, angin yang tadinya bergerak dari timur menuju ke barat, dia terjadi pembelokan. Ya. Demikian juga ini terjadi pada bulan Juli, ya, di mana Indonesia sendiri mengalami musim kering. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini curah hujannya, ya, wilayah Kalimantan masih tinggi curah hujannya, sementara di Jawa itu sudah kering, ya. Sesuai dengan tipe iklim, mereka puncak musim keringnya itu berada pada bulan Juli dan Agustus. Ya. Jadi memang pada bulan-bulan ini mereka mengalami defisit air. Sementara kalau kita di Aceh, ya, karena lokasi kita yang berada di Khatulistiwa dan
dilintasi oleh yang namanya konvergensi antar tropik atau ekvatotermal, kita masih mengalami hujan ya akibat penguapan dari lautan ya ketika matahari itu berada di utara perairan Aceh. Nah, kalau di Jawa juga pada bulan ini mereka mengalami kondisi yang relatif dingin ya karena ada arus dingin. Karena arus dingin inilah yang mengakibatkan penguapan menjadi rendah. Akibatnya tidak ada awan-awan hujan. Ya, minim konveksi di sini. Nah, pada bulan Januari ya itu angin berbalik ya. Ini yang disebut dengan muson ya, atau bahasa Indonesia musim angin muson. Jadi dia berbalik arah ya, berbalik arah pada bulan Januari ya, puncaknya Januari. Sebenarnya musim hujan itu terjadi pada Desember, Januari dan Februari ya. Jadi angin itu bertiup dari timur laut ya menuju barat daya di Aceh, kemudian berbelok ke kiri ya karena faktor Coriolis tadi. Dan menuju tekanan yang lebih rendah di benua Australia. Ketika konvergensi antar tropis itu menguat, ya, ini lintasan matahari yang menguat di dekat perairan selatan Jawa, itu mengakibatkan curah hujan di daerah ini adalah tinggi. Ya. Jadi kita bisa lihat warna hijau pekat di sini. Ini menandakan bahwa curah hujannya tinggi, ya, berada pada kisaran 450 hingga 500 mm. Sementara di Aceh ya pada bulan Januari kita sudah mengalami sedikit pengurangan hujan ya karena puncaknya itu pada November. Ya, jadi kenapa bisa terjadi angin musim itu karena perbedaan tekanan antara benua Asia dan Australia. Jadi pada bulan Juli ya Australia mengalami musim dingin ya. Sementara Asia mengalami musim panas sehingga bertiuplah angin ya, dari tekanan tinggi ya dari musim dingin di Australia yang menciptakan tekanan tinggi ke tekanan rendah di belahan bumi utara. Nah, sebaliknya pada bulan Januari ya itu di belahan bumi utara mengalami musim dingin ya menciptakan tekanan tinggi, sementara di belahan bumi selatan itu menciptakan tekanan rendah akibat musim panas di Australia dan bertiuplah angin muson atau bahasa Indonesia-nya musim ya. Kita kenal dengan musim ya. Jadi dia terjadi pembelokan arah angin itu 180 derajat dari dua keadaan baik pada musim kering maupun pada musim hujan. Nah, pada musim hujan ya karena wilayah belahan bumi utara itu dingin, jadi uap air itu terbawa oleh angin muson ya. Ini yang mengakibatkan curah hujan turun di Indonesia, terutama di bagian barat Indonesia ya. Karena uap air itu terbawa oleh angin dan ketika berada di perairan tropis ya, di wilayah tropis ya, uap air tadi menjadi jenuh dan turun dalam wujud karena menjadi jenuh menciptakan air dan turun dalam wujud hujan di wilayah tropis Indonesia. Jadi seperti itu yang terjadi musim hujan di Indonesia. Kalau kita perhatikan pada musim hujan ya bulan Januari ya Jawa kemudian juga Sulawesi bagian selatan itu juga curah hujannya tinggi ya. Nah, jadi ini ada ilustrasinya ya bagaimana daerah konvergensi antar tropis itu menciptakan awan cumulonimbus ya. Jadi lintasan matahari ya ini memancarkan radiasi ke permukaan, dalam hal ini laut ya, terjadi penguapan udara menjadi jenuh, terjadi kondensasi dan terbentuk awan ya. Namun awan-awan ini sendiri itu menciptakan yang disebut dengan panas laten karena pada saat proses kondensasi uap air yang berubah menjadi air itu melepas panas ya. Itu yang mengakibatkan kita merasakan udara gerak ketika hujan sedang terjadi atau sebelum hujan, biasanya seperti itu. Karena awan cumulonimbus itu ya yang terdiri dari air yang telah mengalami proses kondensasi sebelumnya itu melepas panas laten.
Nah, inilah mengapa pada bulan Juli di wilayah-wilayah utara seperti kita di Aceh itu masih mengalami hujan ya, akibat posisi daerah konvergensi antar tropis. Ya. Jadi kalau di Aceh itu selain akibat pengaruh muson ya, atau musim ya, masa udara dingin yang datang dari utara yang berlangsung pada bulan November hingga Desember, kita juga mengalami hujan akibat posisi daerah konvergensi antar tropis yang terjadi pada bulan April, Mei. Inilah mengapa pada Mei tahun ini yaitu Banda Aceh dan beberapa wilayah lainnya di Aceh itu mengalami musibah banjir ya. Dan DKAT itu sekali lagi terjadi pada Agustus September ketika matahari mulai bergerak menuju wilayah khatulistiwa ya, wilayah lintang 0 derajat yang disebut dengan equinox tadi. Ya, pada bulan September puncaknya, namun Agustus berada di wilayah kita di Aceh gitu ya. Jadi pada Agustus ya itu kita masih mengalami hujan ya. Jadi curah hujannya masih cukup banyak pada bulan Agustus karena pengaruh posisi DKAT ketika dia bergerak menuju ke lintang 0 derajat. Nah, ini percobaan yang saya coba buat bagaimana kita bisa melihat gaya Coriolis itu. Jadi bumi itu kan bergerak berlawanan atau searah dengan jarum jam ya ketika dia berotasi pada sumbunya ya. Nah, akibat perputaran bumi pada sumbunya yang kita kenal dengan rotasi, ini menciptakan gaya semu ya. Gaya semu yang disebut dengan Coriolis. Kalau kita lihat yang tadinya angin bergerak lurus karena pengaruh perputaran bumi terhadap sumbunya gaya Coriolis ya. Ini menciptakan gaya Coriolis. Bumi berotasi terhadap sumbunya ya, sejatinya angin bergerak lurus ya. Namun karena faktor rotasi bumi ya, angin bergerak membelok ke kanan pada belahan bumi utara, sementara di belahan bumi selatan dia membelok ke kiri ya. Nah, ini ketika bumi berotasi pada sumbunya ya, angin yang sejatinya bertiup lurus ya, karena pengaruh rotasi bumi dia membelok. Ini yang kita kenal dengan sebutan gaya Coriolis. Di belahan bumi utara dia membelok ke kanan, sementara di belahan bumi selatan dia membelok ke kiri. Jadi kalau kita lihat, inilah mengapa angin itu tidak langsung bertiup melintasi Kalimantan, namun dia membelok ya ke kiri ya di belahan bumi selatan dan ke kanan di belahan bumi utara ya. Karena faktor rotasi bumi yang menciptakan gaya Coriolis. Ya. Jadi ini gaya Coriolis akibat rotasi bumi ya, angin membelok ke kanan di belahan bumi utara dan membelok ke kiri di belahan bumi selatan. Nah ini dia eksperimennya. Ketika bumi berotasi terhadap sumbunya. Oke, kembali lagi kita ke iklim untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Di Sumatera kita mengenal 2 puncak musim hujan dan tipenya itu kita sebut ekuatorial. Sementara di Jawa kita mengenal dengan 1 puncak musim hujan, ya tipenya itu muson. Sementara di Maluku ya itu tipe lokal ya. Jadi faktor laut dan faktor topografi di sana yang mendominasi terjadinya hujan di Kepulauan Maluku. Ya. Nah, bagaimana dengan iklim di Aceh? Ya, kalau kita lihat iklim di Aceh ini data yang saya peroleh dari BMKG ya. Namun ini data lawas, ya, nanti mungkin bisa diperbaharui lagi dengan data terbaru. Ini curah hujan tahunan di beberapa kota ya, atau beberapa daerah di Aceh ya, Banda Aceh itu curah hujannya 1 tahun kita memperoleh 1945 ya. Nanti bisa kita konversi ya dalam satuan volume ya. Jika jumlah curah hujan tahunan ini kita kalikan dengan luas wilayah. Jadi luas wilayah Banda Aceh dikalikan dengan curah hujan tahunan ya.
yang jumlahnya itu 1945 mm. Sementara di Sigli itu lebih rendah ya, 1636 dalam 1 tahun. Biren juga rendah, Loksmawe juga rendah ya, 1520 mm dalam 1 tahun. Sementara di bahagian tengah kita perhatikan ya, ini seperti Tangse, Gempang, Takengon, ya, itu memiliki curah hujan yang tinggi sekali. Bahkan Gempang itu 1 tahun bisa mencapai 4.000 mm ya, 4.000 mm. Berarti itu sangat tinggi sekali. Bahkan tinggi tertinggi ya di Aceh ya, bersama dengan Melabo ya. Jadi Takengon itu 2.600, Blangkejeren, Kutacane juga tinggi ya 2.500. Jadi kalau kita perhatikan di wilayah timur, ini di Lembah Selawah dan di wilayah timur itu curah hujannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah tengah Aceh ya. Wilayah tengah Aceh itu mendapatkan curah hujan yang tinggi ya dalam 1 tahun ya. Bahkan Gempang ya sebagai lumbung beras ya itu memperoleh curah hujan 4.000 mm ya. Sementara di bagian barat itu di Melabo 4.400 mm ya, Blangpidi juga tinggi 3.500 mm dan Tapatuan itu 3.321 mm. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada perbedaan yang jelas ya antara bagian timur di Sigli, Biren, Loksmawe dengan bagian tengah ya Tangse, Takengon, Blangkejeren, Kutacane, Lokok dengan bagian barat Melabo, Blangpidi, Tapatuan. Jadi tipe iklim di Aceh ini bisa diklasifikasi lagi ya, yaitu pantai barat selatan berbeda curah hujannya, sementara pantai timur juga berbeda dan pegunungan tengah yaitu juga berbeda ya. Untuk pantai utara timur ini dibagi lagi ya menjadi lembah Selawah ya. Jadi wilayah Banda Aceh, Aceh Besar itu berada di lembah Selawah yang memiliki klasifikasi iklim tersendiri ya. Berbeda dengan di wilayah timur Aceh. Sementara di pegunungan tengah ya, kalau kita perhatikan di sini Tangse, Takengon, Blangkejeren itu berbeda dengan Tangse, Gempang, Takengon berbeda dengan curah hujan yang diperoleh di Blangkejeren dan Kutacane dalam 1 tahun. Ya. Jadi sejatinya ada 3, tapi di sini kita bagi lagi ya, pantai utara timur ada tipe iklim yang berbeda di lembah Selawah, sementara di pegunungan tengah ya ada tipe iklim yang berbeda lagi untuk lembah Alas ya, meliputi kawasan Kutacane dan Blangkejeren. Jadi BMKG ya membuat 5 zona musim ya untuk wilayah timur dan juga pegunungan tengah. Sementara yang tidak termasuk zona musim itu berada di barat selatan karena memiliki curah hujan yang tinggi di sepanjang tahun ya. Kenapa demikian? Nanti kita lihat di sini ya. Karena di bagian barat, ini bagian barat Aceh, sementara ini bagian timur Aceh ya. Di bagian timur ya itu merupakan daerah li ya, atau daerah di bawah angin. Kalau kita perhatikan daerah di bawah angin. Akibatnya karena berada di wilayah daerah di bawah angin ya, itu daerah di timur Aceh menjadi daerah bayang-bayang hujan dan mengalami kondisi iklim yang kering ya dibandingkan dengan wilayah barat serta tengah. Kalau tengah ya karena dingin ya itu menciptakan karena faktor topografi itu menciptakan yang namanya hujan orografi, jadi hujan pegunungan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya bahagian barat ya uap air terdesak naik ke pegunungan, kemudian membentuk awan ya yang dekat dengan permukaan karena faktor desakan dari gunung, ya, desakan dari gunung, ya, itu membuat udara itu menjadi cepat jenuh dan berkondensasi dan terbentuk awan. Kemudian ada udara lain lagi yang berisi uap air naik, ya, sehingga membentuk awan cumulonimbus ya di bagian barat. Dan awan cumulonimbus ini bergerak menuju wilayah tengah Aceh. Ya. Itulah mengapa wilayah tengah Aceh dan wilayah barat itu mengalami curah hujan yang tinggi. Terutama seperti di Gempang itu kan tinggi sekali ya.
itu curah hujannya besar di sana ya. 4.000 mm dalam satu tahun. Demikian juga Melabuh dan Langpidi ya di bagian barat Aceh. Jadi prosesnya itu karena mereka berada di daerah wind atau daerah datangnya angin ya. Jadi angin datang ya, uap air terdesak karena terdesak oleh pegunungan-pegunungan tinggi di wilayah barat ya, itu menjadi cepat jenuh ya, dan cepat jenuh membentuk awan lewat proses kondensasi. Jadi proses kondensasi itu terbentuk di dekat permukaan. Ya. Kondensasi itu adalah proses perubahan wujud uap menjadi air. Ya. Dari situ terbentuk awan ya di bagian barat, kemudian terbawa ke tengah. Ya. Akibatnya dua wilayah ini di Aceh itu mengalami curah hujan yang sangat tinggi ya, dan dikenal dengan daerah basah di Aceh. Basah terkait dengan curah hujan yang tinggi. Nah, kalau kita perhatikan ini ada curah hujan, plot curah hujan saya buat ya. Jadi ini daerah barat hingga ke timur ya, kita perhatikan untuk plot curah hujannya ya. Jadi dari barat, tengah menuju timur itu curah hujannya turun ya. Sementara di wilayah timur ya, karena dia daerah bayang-bayang hujan ya. Jadi awan-awan ini ya, ketika semua air telah turun ya, kemudian di punggung pegunungan di wilayah timur ya, itu tidak ada lagi awan atau tidak ada lagi hujan karena hujannya semua sudah turun di barat dan di bagian tengah. Itulah mengapa di bagian timur Aceh itu kering kondisinya dibandingkan dengan wilayah tengah dan wilayah barat ya. Karena wilayah timur itu berada di daerah bayang-bayang hujan, di mana awan-awan hujan ya, itu telah awan hujan dan hujan yang diikuti itu telah semuanya turun di pegunungan tengah. Ya. Nah, ketika bergerak ya, awan-awan hujan tersebut sudah lagi tidak terbentuk ya. Namun yang terbentuk adalah udara kering. Itulah mengapa kalau di bagian timur ya, pada bulan Juni, Juli, Agustus ya, itu ada yang disebut dengan angin terjun ya, dan itu membawa udara kering ya. Jadi udara-udara yang telah jenuh dan menjadi hujan ya, itu hujannya semua sudah turun, akibatnya yang sisa itu adalah udara kering. Itulah yang turun di wilayah timur Aceh ya. Di wilayah timur Aceh dari Sigli sampai ke Langsa. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini wilayah barat adalah wilayah wind atau daerah datangnya angin, sementara wilayah timur Aceh adalah daerah li atau daerah di bawah angin, atau sering juga disebut dengan daerah bayang-bayang hujan. Dan di sini biasanya kondisi iklim adalah kering. Ya. Kalau kita perhatikan ini curah hujannya turun terus dari wilayah barat, tengah, pegunungan tengah, ya terus menurun ke wilayah timur Aceh. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini, sisi timur ini disebut dengan leeward, sementara sisi barat disebut dengan windward. Dan sisi barat ini mengalami kondisi basah, sementara di sisi timur itu mengalami kondisi kering. Sementara di tengah ini faktor hujan orografi akibat pegunungan-pegunungan tinggi di wilayah tengah. Ya. Ini mengakibatkan kondisi iklim di tengah Aceh, di pegunungan tengah terutama, ya ini mengalami kondisi iklim yang basah. Jadi seperti itu ya. Dia karena faktor orografi, ya orografi itu faktor ketinggian. Faktor pegunungan, faktor bukit, ya seperti di Bogor, itu hujannya adalah hujan orografi, di mana massa udara menjadi cepat jenuh dan membentuk awan di dekat permukaan, kemudian datang udara lainnya, ya dia membentuk awan cumulonimbus, ya akibatnya hujan turun di wilayah pegunungan. Ya. Sementara ketika semua hujan telah turun, ya udara menjadi kering dan itu yang turun di wilayah timur Aceh. Ya. Jadi wilayah timur itu disebut dengan leeward atau daerah bayang hujan, sementara wilayah barat Aceh disebut dengan windward. Ya, sementara di tengah, ya
itu dikenal dengan orografi, hujan orografi. Nah, ini terkait dengan angin ya. Jadi pada bulan Juni hingga September ini kita mengalami angin baratan seperti saya sebut sebelumnya bahwa ini ya kita mengalami musim barat di mana angin bertiup dari barat. Nah, ketika dia melintasi wilayah pegunungan ya dan turun di wilayah timur ya kita akan merasakan angin panas dan kering karena udara itu semuanya udara basah semuanya telah turun di bagian barat dan tengah, akibatnya di bagian timur ya itu turun angin panas dan kering ya, tidak ada lagi air ya. Dan kondisi ini dapat mengakibatkan tanaman menjadi rusak ya, menguapkan air dengan cepat dan timbul penyakit di pantai utara timur pada bulan Juni hingga September. Ini menjadi peringatan dini ya kalau terjadi angin baratan ya di wilayah timur karena tidak ada lagi hujan, yang ada adalah yang sisa yang ada adalah angin yang berisi udara kering ya. Akibatnya kita merasakan angin panas ya, juga kering ya, yang berakibat terhadap merusak kondisi tanaman, ya, menguapkan air dan menimbulkan penyakit di pantai utara timur. Jadi dia ilustrasinya seperti ini, ketika naik hujan turun di tengah, ya, dan di barat. Sementara ketika semua hujan telah turun, ya, udara yang tersisa itu adalah udara kering dan itu yang turun di lembah Selawah ya. Dan kita merasakan udara yang lebih udara kering ya, udara kering disertai angin yang panas pada musim barat ya, Juni hingga September. Tidak hanya di lembah Selawah, namun juga dirasakan di pantai utara hingga timur Aceh. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini punggung pegunungan Bukit Barisan di wilayah barat Banda Aceh, yaitu merupakan bahagian dari leeward atau bahagian di bawah angin, dan di situ kita merasakan udara yang lebih kering ya, karena semua udara basah telah turun di bagian barat dan tengah Aceh gitu ya. Dan juga angin panas dan kering ini sering kita rasakan dia dalam kondisi turbulensi ya. Jadi dalam kondisi berkecepatan tinggi ya dan menciptakan turbulensi di permukaan ya. Jadi ketika dia turun itu yang kita sebut dengan angin terjun, dia turun udaranya kering dan panas ya. Kemudian mantul, kemudian turun lagi dan mantul, ini yang menciptakan turbulensi di permukaan ya. Dan inilah yang sering kita dapati pada musim barat ya, pada bulan Juni hingga September, angin di Banda Aceh dan juga di pantai timur ya itu membentuk turbulensi di permukaan. Nah, ini kondisi iklim Aceh dengan dua puncak musim hujan ya ekuatorial ya. Ini data hujan CMOP, itu teknik remote sensing yang saya peroleh dari produk satelit ya. Jadi dari tahun 98 hingga 2020 sejatinya 30 tahun ya, tapi ini hanya berapa tahun ya, kurang lebih 22 tahun ya. Jadi bisa juga kita gunakan untuk melihat kondisi normal dari sebuah iklim ya. Jadi tanpa pengaruh siklus iklim musiman seperti El Nino, La Nina gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan hampir seluruh wilayah di Aceh ini mengalami dua puncak musim hujan ya. Wilayah Lembah Selawah kita perhatikan di sini April Mei adalah puncak musim hujan pertama, sementara November ya di bulan depan ya, bulan November nanti ini mengalami puncak musim hujan kedua dengan jumlah curah hujan itu 6 mm per hari. Bisa juga dihitung dalam satuan milimeter per bulan. Sementara di utara timur ya itu puncaknya hampir sama juga seperti Lembah Selawah karena Lembah Selawah adalah turunan dari iklim utara timur ya. Jadi puncaknya pada November juga, jadi pada bulan November nanti kita harus waspada dengan curah hujan yang tinggi ya.
Kenapa terjadi musim hujan pada bulan November? Karena di belahan bumi utara ya itu sudah mulai mendingin ya, dan angin timur yang bertiup dari benua Asia itu membawa udara dingin ya. Udara dingin itu mengandung uap air, dan ketika sampai di wilayah tropis yang panas dia menjadi jenuh dan turun dalam wujud hujan ya. Di barat selatan yaitu jumlah curah hujannya lebih tinggi, namun puncak musim hujannya masih sama di bulan April Mei ya. April dalam studi ini, kemudian pada bulan November ya puncak musim hujan kedua dengan jumlah curah hujan harian milimeter per hari yang lebih tinggi ya. Ini lebih dari 10 mm per hari. Sementara kalau di Lembah Selawah ya itu 5 mm per hari. Demikian juga di wilayah utara timur ya, itu mencapai 6 mm per hari ya untuk periode puncak musim hujan pertama. Sementara puncak musim hujan kedua pada bulan November itu berkisar 7 mm per hari. Nah, di pegunungan tengah kita akan melihat kondisi iklim yang lebih basah ya, yang hampir sama seperti di barat selatan, dan juga memiliki dua puncak musim hujan ya. Jadi musim hujan pertama pada bulan April, musim hujan kedua juga terjadi pada bulan November dengan kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan puncak musim hujan pada bulan April ya. Di pada bulan November nanti kita akan memiliki hujan sebesar 8 mm per hari. Sementara di utara timur kita akan memiliki hujan ya pada bulan November nanti sekitar 7 hingga 8 mm per hari. Di Lembah Selawah 6 mm per hari pada bulan November ya. Nanti tinggal dikali saja dengan luas wilayah gitu. Katakanlah kita ingin melihat seberapa banyak volume air di Selimum misalnya. Jadi tinggal kita kali dengan luas wilayah Selimum dalam satuan meter persegi. Demikian juga di barat selatan, katakanlah kita ingin melihat berapa volume air yang akan turun pada bulan November di Melabu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini nilainya sekitar 11 mm curah hujan yang akan turun di barat selatan, bisa saja turun di Melabu. Nanti wilayah Melabu tersebut untuk mengetahui volume air kita kalikan dengan luas wilayah Melabu. Jadi ini ya ada 5 tipe iklim di Aceh, walaupun semuanya memiliki 2 puncak musim hujan, namun jumlah hujan yang diperoleh untuk setiap daerah itu berbeda ya. Nah, ini curah hujan yang akan diperoleh untuk setiap bulannya ya. Jadi ini data hujan 30 tahun juga. Dari sini kita bisa melihat kondisi normalnya ya. Jadi kalau saya sebut sebelumnya wilayah barat itu kondisinya basah sepanjang tahun ya, atau setiap bulan ya. Itu bisa kita lihat dari data hujan 30 tahunan ini ya. Pada bulan Oktober, November, Desember pada musim-musim hujan mereka tetap tinggi ya. Sementara pada musim hujan kedua, Maret, April, Mei, itu wilayah barat juga tetap tinggi curah hujannya, ya. Jadi banyak hujan yang diterima di sana, ya, bahkan hampir sepanjang bulan, ya. Setiap tahunnya wilayah barat itu adalah wilayah basah, salah satu wilayah basah di Aceh, ya. Jadi pada bulan Oktober ini katakanlah data hujan 30 tahun yang saya peroleh dari WorldClim, ya, itu wilayah Melabu, ya, kemudian Aceh Selatan, Singkil, ya, itu memiliki hujan yang cukup banyak, yaitu di atas 450 mm. Sementara di wilayah tengah, ya, itu juga relatif banyak, dan di wilayah timur ini kalau kita perhatikan secara seksama, ini wilayah seperti di Biren, Boksmawe, itu curah hujannya mengalami penurunan, ya. Demikian juga pada bulan November, ya, itu kita akan melihat kondisi hujan yang berbeda untuk setiap wilayahnya di Indonesia, di Aceh. Gitu. Demikian juga pada bulan Desember, ya. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa wilayah, ya,
tidak semua wilayah di Aceh itu ya memiliki atau menerima curah hujan yang sama ya. Jadi wilayah barat itu basah, wilayah tengah basah, ya sementara wilayah timur ini relatif lebih kering, terutama terlihat pada bulan-bulan setelah musim hujan. Setelah November, Desember, ya, pada bulan Maret kita bisa lihat ini terjadi penurunan curah hujan yang signifikan ya, dari barat, tengah hingga ke timur. Demikian juga pada bulan April, ya, ini terjadi pengurangan curah hujan di wilayah timur. Kalau kita perhatikan, timur ini kan ada 2 kali ya, penurunan curah hujan. Ya. Jadi di wilayah yang lebih dekat pantai itu curah hujannya lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang agak masuk ke pelosok atau wilayah yang dekat dengan wilayah pegunungan. Ya. Demikian juga pada bulan Mei, ya. Ini terjadi pengurangan curah hujan di pantai utara dan timur Aceh. Ya. Sementara di bagian selatan dan bagian barat serta bagian tengah itu selalu basah, begitu ya. Jadi itulah mengapa BMKG membuat zona musim itu di bagian timur dan juga bagian tengah. Sementara pada bagian barat dan selatan itu tidak termasuk ke dalam zona musim karena mereka mengalami kondisi basah hampir di sepanjang bulan dan setiap tahunnya ya. Berbeda dengan kondisi di timur yang mengalami fluktuasi dalam curah hujan. Di wilayah yang lebih dekat dengan laut itu menunjukkan curah hujan yang relatif sedikit dibandingkan jika masuk ke wilayah daratan, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau wilayah pantai timur ya, itu mengalami zona musim yang cukup signifikan ya. Nah, di sini juga pada bulan November, walaupun kita mengalami puncak musim hujan, kita juga harus berhati-hati dengan yang disebut dengan hujan tipuan ya. Hujan tipuan karena bisa saja dalam 2 dasarian, 1 dasarian itu ada 10 hari. Jadi dalam 2 dasarian, dalam 20 hari kita telah menerima hujan 100 mm. Ya, itu yang menandakan masuk musim hujan. Namun, ya, tiba-tiba kita tidak mengalami musim hujan yang cukup lama. Ya. Itu yang disebut dengan hujan tipuan. Ya. Jadi, walaupun November ya secara klimatologi itu menandakan waktu musim hujan ya dengan puncak musim hujan pada bulan November. Namun dengan adanya hujan tipuan boleh jadi karena faktor perubahan iklim ya, iklim yang telah berubah ya, kita tidak akan mendapat curah hujan sebesar kondisi klimatologisnya begitu ya, kondisi klimatologisnya. Kalau kondisi klimatologisnya atau kondisi normal ya kita memperoleh curah hujan katakanlah 7 atau 8 di pantai utara timur. Namun karena ada hujan tipuan yang diakibatkan oleh perubahan iklim atau siklus iklim dari Indian Ocean Dipole atau El Nino La Nina, itu kita akan mengalami ya kondisi yang hujan namun akan diselangi dengan kondisi yang tidak hujan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa musim hujan telah masuk ya? Kita kalkulasi ya, kita akumulasi curah hujan harian yang kita peroleh. Jika 20 hari menunjukkan curah hujan sudah bernilai 100 mm, itu menandakan bahwa musim hujan telah masuk. Nah, seperti ini yang kita alami sekarang ini dalam beberapa minggu terakhir ya, kita sering mengalami hujan ya. Tapi boleh jadi tiba-tiba nanti panas dalam 1 minggu. Itu yang disebut dengan hujan tipuan. Nah, untuk menandakan apakah musim hujan telah tiba, kita harus mengkalkulasinya, kita harus membuat akumulasinya. Jika dalam 2 dasarian atau dalam 20 hari ya, curah hujan telah bernilai 100 mm, itu menandakan bahwa musim hujan telah tiba ya. Namun kalau dalam 20 hari nilainya itu masih kurang dari 100 mm, itu menandakan bahwa musim hujan belum tiba. Ini yang sering disebut dengan hujan tipuan ya. Jadi untuk menandakan bahwa musim hujan telah tiba, kita hitung ya dalam 20 hari apakah nilainya sudah
100 mm nilai curah hujannya. Kalau belum, ya berarti musim hujan belum tiba ya. Tapi kalau sudah 100 mm, bahkan lebih dari 100 mm dalam 20 hari, itu dikatakan musim hujan telah datang ya. Akibatnya kita harus waspada ya. Namun di satu sisi hujan itu kan membawa berkah. Kita harus memanfaatkan sumber air yang datang dari alam gitu ya, dengan membuat waduk, embung ya untuk menjaga agar air ini selalu tersedia di sepanjang musim, sepanjang bulan ya, terutama di wilayah seperti pantai utara dan timur yang kering ya. Jadi pada saat musim hujan, katakanlah musim hujan pada bulan November Desember, kita lihat ya kondisinya basah ya. Ini air kita tampung untuk kita manfaatkan pada bulan-bulan yang terindikasi kering, yaitu Maret, April, Mei, atau Juni, Juli nantinya. Seperti itu. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini. Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.